Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, bersama menghadap hadirat Tuhan untuk beribadah, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudari seiman. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Ibadah pada pagi hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah kita sekalian. Amin. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bermazmur dan bernyanyi bagi Tuhan kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan, ya Tuhan, aku mau bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, nyanyilah dengan segenap hati kita. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allah.
selagi kami hidup, selagi kami ada. Biarlah Engkau menaruh roh di hati kami yang memuji dan memuliakan Engkau, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi perenungan kami siang dan malam, bahwa hidup setiap kami adalah sebuah kesempatan yang datang dari Tuhan. Tidak ada satu pun di antara kami bisa mengadakan hidup itu. Dan tatkala hidup ini masih Tuhan izinkan dalam hidup kami, tolong kami Tuhan, agar kami selalu memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang layak menerima segala hormat dan pujian. Dan kami berterima kasih kalau ibadah kami pada hari ini dipimpin oleh Engkau Allah yang kudus. Untuk itu Tuhan, sebelum kami lanjut di dalam ibadah bersama dengan Engkau, bila ada hal-hal yang tidak menyukakan hati-Mu, ampuni kami ya Tuhan, sehingga dosa itu tidak menghalangi kami untuk diberkati dan menerima berkat dari Tuhan, melalui puji-pujian, melalui persekutuan orang percaya, melalui doa, bahkan melalui kebenaran firman yang akan kami dengarkan bersama. Sucikan dan layakan kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mengambil alih ibadah pada hari ini. Jadilah seturut dengan maksud kehendak Tuhan. Biarlah ibadah ini menguatkan setiap kami, menopang setiap kami, dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Engkau tidak membeli tebuh wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa, pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Saudara, kalau Tuhan berperkara kepada kita, maka tidak ada di antara kita yang bisa berhadapan dengan Dia. Kita semua binasa. Satu dosa saja sesungguhnya tidak bisa membawa kita kepada persekutuan dengan Tuhan. Tapi kasih karunia yang cukup daripada Tuhan menolong kita untuk kemudian kita bisa memanggil Dia sebagai Allah dan Bapa kita. Karena pengampunan diberikan melalui pengorbanannya di salib. Dia adalah bagian kita. Apakah kita berharap kepada Dia? Apakah kita mencari Dia? Apakah hidup kita telah penuh dengan kebaikannya? Kasih Tuhan tak berkesudahan. Jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Katakan sekali lagi. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika penulis ratapan menulis bagian ini, pada pasal yang ketiga, di awal dia benar-benar meratap di hadapan Tuhan. Tapi kemudian dia menyadari dan dia menuliskan tentang kebaikan Tuhan. Dan dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Saya tahu banyak di antara kita sedang sesak dalam hidup ini. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Karena dalam kesesakan Tuhan izinkan kita untuk meratap. Tapi ingatlah, ada kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, yang selalu baru tiap hari. Kita pujikan sekali lagi. Semua katakan, Engkau adalah bagianku. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Besar kesetiaan-Mu. amin. Mari Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Dan mari dengan segenap hati kita mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk dalam bulan Agustus. Tentunya nanti Pendeta Jenik akan menjelaskan tentang tema selama bulan Agustus ini. Mari kita akan bersama mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Setiap kita dulu adalah orang-orang terhilang, tapi Ia temukan dan Ia melepaskan setiap belenggu, dan kita menjadi orang yang dibebaskannya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a
mercies red, unending love, amazing grace. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Ku telah bebas dari belenggu, juru selamatlah menebusku. Sungguh besar anugerahnya, kasih kekal dan ajaiblah. Ku telah bebas dari belenggu, juru selamatlah menebusku. Sungguh besar anugerahnya, kasih kekal dan ajaiblah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih Engkau boleh menghantar kami di bulan Agustus ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan ada kasih, ada pemeliharaan Tuhan selama 7 bulan yang kami sudah lewatkan di tahun 2021 ini. Dan biarlah ketika kami kembali diberikan kesempatan melalui ibadah-ibadah seperti ini, kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami hanya memintakan hikmat yang melimpah yang Tuhan curahkan, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Juga boleh menolong setiap kami ya Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, inilah yang menjadi permohonan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau sekali lagi melimpahkan pertolongan-Mu itu di dalam segala keterbatasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita memasuki bulan Agustus. Dan seperti menjadi sebuah tradisi ketika kita berada di bulan Agustus, biasanya kita membicarakan tentang tema-tema kemerdekaan. Mengapa? Ya tentu saja ada kaitannya dengan anugerah Tuhan kepada bangsa kita yang memberikan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Dan di dalam bulan Agustus ini, kita akan mengangkat sebuah tema bulanan, yaitu dimerdekakan dan memerdekakan. Ada 5 minggu yang akan kita gunakan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini, di minggu pertama ini kita akan membahas tentang kolonial sejati atau kolonialisme sejati. Lalu nanti di minggu yang kedua kita akan membicarakan tentang penjajahan secara verbal. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini kita masih dijajah oleh sang kolonial sejati tersebut yang dimunculkan di dalam kehidupan bagaimana kita berkata-kata secara verbal. Lalu nanti di minggu ketiga kita akan membahas tema bulanannya. Minggu keempat kita akan membahas sebuah tema, ada penjajahan secara seksual.
Kalau kita memperhatikan salah satu bagian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu khotbah di bukit, yaitu tatkala kita membicarakan kalau engkau memandang seseorang dan menginginkannya, maka sesungguhnya itu bagian yang begitu sulit untuk kita hindari. Tetapi itu mungkin adalah sebagian kecil dari wujud penjajahan-penjajahan seksual yang kita biarkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan nanti di minggu yang kelima kita akan membahas tentang penjajahan secara finansial. Ada orang yang mengatakan bahwa mereka sudah merdeka secara finansial. Bukan berarti bahwa mereka sudah tidak membutuhkan lagi adanya finansial di dalam kehidupan mereka. Atau mereka sudah begitu banyak finansialnya sehingga mereka tidak akan pernah mengalami pergumulan hal itu. Tetapi sesungguhnya penjajahan finansial nanti akan mengajak kita, akan kita diajak untuk memikirkan apakah masih ada sebuah keterikatan yang membuat kita kemudian menggeser kehidupan kita di hadapan Tuhan hanya tertuju kepada masalah finansial kita. Bapak Ibu, saya akan memulai dari bacaan yang terambil dari Roma 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Roma 3 ayat 21 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya ulangi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Secara teks, khususnya di ayat yang ke-23, kalau kita membaca terjemahan baru, di sana dituliskan semua orang telah berbuat dosa. Dimunculkan kata berbuat dosa. Tetapi kalau kita membandingkan dengan beberapa teks yang lain, maka sesungguhnya perkataan berbuat itu tidak muncul. Kalau boleh diartikan secara sederhana, karena semua orang telah berdosa. Nah, kata berbuat ini kemudian bisa saja kita memahami bahwa dosa yang terkait dengan perbuatan-perbuatan. Atau karena kita berbuat sesuatu, maka itu karena tidak dikehendaki oleh Allah, maka kategorinya sebagai sebuah dosa. Tetapi dalam terjemahan-terjemahan yang lain, kita langsung dibawa kepada satu hal yang mungkin lebih esensi, yaitu tentang masalah natur, bahwa semua orang itu berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, di dalam obrolan atau pembicaraan yang terjadi, kalau katekisasi atau POP, kebetulan salah satu materi yang harus saya sampaikan adalah aku seorang pendosa. Aku seorang pendosa. Nah, salah satu hal yang saya anggap penting adalah mengajak untuk anak-anak atau setiap peserta katekisasi menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa. Kita ini pendosa. Lalu ayat ini adalah ayat yang acap kali menjadi bahan untuk pembicaraan kita. Dan obrolan itu kemudian obrolan yang paling tidak mengajak mereka untuk melalui pertanyaan-pertanyaan bisa mengembangkan dan menyadari keberdosaan. Saya
berapa kali bertanya kepada mereka, ada enggak di antara kalian yang tidak pernah berbohong? Ada enggak di antara kalian yang karena sesuatu lalu tidak senang dengan seseorang, lalu akhirnya benci dengan orang itu? Ada enggak di antara kalian yang mungkin kalian melihat-lihat foto atau melihat video atau kalian melihat dengan mata kalian sendiri, lalu pikiran kalian itu bisa melayang-layang. Melayang-layang memikirkan hal yang tidak benar. Ada enggak di antara kalian yang tidak pernah melakukan ini semuanya? Kalian tidak pernah marah sampai kemudian kalian tidak bisa mengontrol. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Yang intinya, nampaknya tidak ada orang yang tidak pernah melakukan hal-hal itu tadi. Mungkin dia tidak pernah marah sampai di luar kontrol, tetapi mungkin dia pernah berbohong dengan mulutnya. Lalu bahasan bergeser. Lalu kalian belajar dari mana kalau melakukan hal itu? Apakah orang tua kalian dengan sengaja? Ayo kita belajar hari ini tentang bagaimana kita berbohong. Ayo kita belajar bagaimana hari ini kita akan membenci. Tidak ada, bukan? Dan saya yakin Bapak Ibu sebagai orang tua tidak pernah ngajarin anak-anak dengan sengaja, ayo kita bohong, ayo kita itu benci, ayo kita itu kemudian mungkin memiliki pikiran-pikiran yang tidak benar. Itu biasanya obrolan-obrolan. Lalu obrolan yang kedua yang seringkali saya sampaikan begini. Belajar hal yang baik dengan belajar hal yang buruk itu gampangan mana? Lalu acap kali saya tanya mereka yang masih usia remaja dan mengikuti ibadah remaja, saya tanya, hari ini siapa yang khotbah di remaja? Misalkan Pak Fatieli. Oke. Tadi yang disampaikan Pak Fatieli itu khotbahnya ayatnya di mana? Dan bicara tentang apa? Saudara, apa yang terjadi? Tidak sedikit di antara mereka yang nggak bisa jawab. Pelongo-pelongo gitu, saudara. Mereka mungkin mengikuti ibadah, tapi mereka kemudian mungkin baca, karena diajak baca bareng. Tapi yang mereka baca sudah nggak nyantol lagi. Bahkan apa yang dijelaskan udah nggak nyantol lagi. Lalu saya coba bandingkan. Misalkan, ketika kita mungkin melihat ada gambar yang tidak senonoh, kita kemudian melihat ada tayangan yang tidak senonoh. Terkadang tayangan itu bisa tersimpan lama di benak kita. Bahkan kita bisa menceritakan dengan detail apa yang kita lihat di gambar atau tayangan tersebut. Padahal itu tidak benar. Itu hal yang salah di hadapan Tuhan. Saya kembali ke pertanyaan, lebih gampang mana hal yang baik dan benar itu atau hal yang tidak benar, yang tidak baik? Loh, kalau intinya ternyata belajar hal yang nggak benar itu lebih gampang daripada belajar yang benar, maka itu juga semakin memantapkan, membuktikan bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya natur dosa. Keberdosaan itu ada. Dan di ayat 23, semua orang berdosa. Kata semua itu apa? Tidak ada yang tidak, semua berdosa. Semua berdosa. Dan ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita setelah kehilangan kemuliaan Allah. Perkataan kemuliaan Allah ini sendiri juga didefinisikan atau diartikan bisa sangat beragam. Kemuliaan Allah ini mungkin dikaitkan dengan kebenaran Allah. Orang yang hidup di dalam dosa, maka dia akan kehilangan tentang kebenaran Allah. Kata kemuliaan ini juga bisa diartikan tentang kehadiran Allah. Kalau orang itu berdosa, tidak mungkin Allah itu akan hadir di dalam kehidupannya. Karena bagaimana mungkin keberdosaan dan kekudusan Allah itu bisa bersatu. Tetapi banyak di antara mereka yang mengartikan bahwa kata kemuliaan Allah yang sudah hilang ini
itu kaitannya dengan kejatuhan manusia di dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah, peta teladan Allah itu hancur. Dan melalui karya Kristus itu memulihkan kembali. Bapak Ibu, intinya di dalam pelajaran Aku Seorang Pendosa, mau mengajak setiap peserta katekisasi itu untuk menyadari bahwa kita orang yang berdosa. Hanya orang yang sadar dirinya berdosa, orang itu membutuhkan anugerah Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Selama orang itu tidak pernah merasa diri berdosa, maka dia tidak membutuhkan. Untuk apa? Saya nggak ada masalah kok. Bapak Ibu, ini hal yang pertama. Ketika kita membicarakan tentang keberdosaan manusia. Lalu hal yang kedua yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk gumulkan adalah bacaan dalam Roma 7. Roma 7 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Izinkan saya membacakan buat Bapak Ibu. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Banyak penafsir yang mengatakan ini adalah curhatnya Paulus. Dia membicarakan kalau hidupnya itu hanya di-compare dengan Taurat. Dia mengatakan Taurat itu hal yang rohani. Taurat itu hal yang baik. Melalui Taurat itu kita kemudian paling tidak mengenal dosa. Katakanlah Taurat itu menjadi bagian yang kemudian bisa saja dia kemudian menerima dan menghayatinya. Tetapi sesungguhnya ketika dia tahu mana yang baik, dia merencanakan dan mau melakukan hal yang baik, realitanya yang muncul itu justru hal yang tidak baik. Beberapa komentator mengatakan bahwa perikop ini itu adalah curhatannya Paulus, betapa dirinya mengalami sebuah pergumulan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa diselesaikan. Tahu mana yang baik, yang muncul yang tidak baik. Tahu mana yang tidak baik, yang coba dihindari, tapi senantiasa itu yang terjadi di dalam kehidupannya. Sampai-sampai akhirnya di ayat 24 dia berteriak, celakalah aku. Siapa sih yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan di ayat 25 dia menemukan jawabannya. Syukur kepada Allah hanya di dalam Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, tetapi ada yang mengartikan itu bukan curhatan masa lalunya Paulus, tetapi juga merupakan buah pergumulan dia. Dan tatkala dia melayani, katakanlah orang-orang Roma yang punya background orang-orang Yahudi, sangat besar kemungkinan mereka berada dalam satu situasi dan kondisi yang sama. Dan ketika dia kemudian mencoba untuk menyampaikan hal ini,
beberapa penafsir mengatakan kondisi ini bukan saja menjadi kondisi dulu ketika belum percaya, tetapi tatkala mereka sudah menjadi percaya, tetapi tidak ada sebuah kehidupan yang penuh dengan penyerahan, rela terus dibentuk oleh Tuhan, belajar untuk menyerahkan kehidupan di hadapan Tuhan, dan sungguh-sungguh mengalami transformasi demi transformasi itu. Sekalipun hanya percaya kepada Kristus, tetapi tidak pernah membiarkan dirinya untuk terus dibentuk, maka seolah-olah mau dikatakan oleh sang penafsir, natur dosa itu akan terus berkuasa, menguasai kehidupan kita. Nah, melalui bacaan baik di pasal yang ketiga dan pasal yang ketujuh, saya mau mengajak kita sekalian menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang bernatur dosa. Dan kita ini masih sangat dipengaruhi oleh kedagingan kita. Roh itu taat, tetapi daging ini lemah. Setiap kita mengalami proses itu. Kita tahu persis bahwa ada kebenaran yang kita tahu di dalam Yesus Kristus yang kita kenal melalui apa yang kita baca, kita renungkan dari Alkitab. Tetapi masalahnya realita kehidupan yang kita jalani, kita masih sangat dipengaruhi. Saudara-saudara, dosa itu adalah satu kuasa yang begitu dahsyat. Satu kuasa yang mencekram, satu kuasa yang menguasai kehidupan manusia. Bahkan dosa itu mampu menawarkan sesuatu yang luar biasa. Mereka orang-orang yang dicengkram oleh dosa ini, mereka kemudian malah bisa menikmati. Merasa itu bukan sesuatu yang sangat perlu untuk diselesaikan. Ada seseorang yang pernah berkata kepada saya, "Pak, nek sampai saya itu salah." Padahal sebetulnya setelah melakukan sebuah pembicaraan dan kita katakan yang kamu lakukan itu salah. Lalu dia mengatakan, "Nek sampai saya ini kemudian dikatakan salah, enggak apa-apa Pak, tak tanggung Pak. Tak tanggung, kalau aku sampai dibawa ke neraka itu urusanku Pak," dia bilang. Saudara, dosa itu mampu membuat orang berpikir seperti itu. Tidak ada takutnya terhadap murka Allah. Saudara, ini yang saya sebut bahwa dosa itu adalah kolonial sejati. Kolonialisme yang sejati. Yang membiarkan diri kita itu rela untuk dikuasai. Rela untuk dicengkeram, rela untuk dipengaruhi. Saudara, permasalahannya ketika kita bicara tentang kolonial sejati atau dosa itu sendiri. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah dijajah oleh dosa itu? Siapakah di antara kita yang kita terbebas, terlepas dari permasalahan-permasalahan kedagingan yang masih sangat mempengaruhi kita? Saudara, ini sesuatu yang serius. Ketika kita membicarakan tentang kemerdekaan, di dalam bagian penghantar gembala saya cuma mengatakan ketika kita bicara tentang kemerdekaan, merdeka itu bisa diartikan sebagai kekayaan, sebagai kesejahteraan. Itu kalau kita buka pemaknaannya di dalam Sangsekerta menggunakan kata mahardika, yang diartikan tentang kekayaan, kesejahteraan, kesenangan di dalam menjalani hidup. Tetapi ada pengertian-pengertian yang kemudian dinamis dari sebuah bahasa, yaitu bahasa Portugis, memiliki pemaknaan tertentu yang intinya tidak dikendalikan oleh yang lain. Benar-benar kita itu bebas. Tetapi sesungguhnya kalau kita berpikir, tidak ada orang itu bebas. Ketika dia dilepaskan dari dosa, seharusnya kita itu mau dikendalikan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang sebebas-bebasnya, yang tidak ada keterkaitan dengan sesuatu yang lain, tidak ada. Nah saudara-saudara,
Kalau kita bicara kemerdekaan, mungkin kita tahu ada beberapa negara yang memang dari dulunya memang jadi penjajah. Ada negara-negara yang dijajah. Tapi ada negara-negara yang mengatakan kami tidak pernah dijajah oleh siapapun. Oke, katakanlah di dalam kehidupan kita akan menemukan ada yang seperti itu, yang tidak pernah dijajah. Tapi kalau kita kembali ke ayat 21 di pasal 3, semua orang berdosa. Lalu siapa yang tidak pernah dijajah oleh dosa? Semua orang dijajah oleh dosa. Bahkan ketika dia hanya sekedar percaya, tetapi tidak membiarkan dirinya untuk mengalami perubahan hidup, transformasi hidup, maka dia pun sesungguhnya masih sangat mungkin dikuasai oleh penjajahan dosa ini. Melalui keinginan-keinginannya, melalui dagingnya dan seterusnya. Bapak Ibu, di dalam curhatan yang disampaikan oleh Paulus, celakalah aku, siapa yang bisa nolong aku, yang menyelamatkan aku dari tubuh maut ini. Perhatikan di ayat 25. Ayat 25 mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saudara, kalau saya penggal bagian ini, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kita mengalami anugerah keselamatan itu yang melepaskan kita dari tubuh maut ini. Maka saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat-ayat di pasal 3 ayat 21 dan ayat 22. Saya melihat hal ini sangat menarik sekali, saudara. Karena paling tidak di ayat yang ke-21 dikatakan, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Berarti setidak-tidaknya kalau kita mau mempelajari, di sini peranan hukum Taurat itu apa? Posisi hukum Taurat dan kitab para nabi itu apa? Kalau di ayat 21 dikatakan itu disaksikan, itu diceritakan, itu dikumandangkan. Tetapi bukan kebenaran itu sendiri. Taurat hanya menyaksikan tentang kebenaran. Kitab para nabi hanya membicarakan tentang kebenaran, tetapi bukan kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran itu sendiri yang kemudian kita bisa temukan di ayat yang ke-22 adalah kebenaran Allah yang kaitannya di dalam karya Yesus Kristus. Iman yang kepada Yesus Kristus. Lalu seorang penafsir mengatakan ini membicarakan tentang karya keselamatan Allah yang sifatnya universal kepada semua orang. Tetapi responnya seolah-olah diletakkan kepada tanggung jawab manusia. Apakah dia akan mengambil keputusan untuk percaya atau tidak? Saudara, saya rada sedikit tidak setuju. Karena sebetulnya manusia yang berdosa ini dia tidak pernah memiliki sebuah kekuatan untuk mengambil sebuah pilihan untuk percaya di Yesus atau tidak. Dan kita mempercayai itulah anugerah untuk menjadi percaya. Yaitu dijelaskan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Saudara, itu tadi kan pendapat seseorang. Tetapi yang menarik dikatakan bagi semua orang yang percaya, itu sudah langsung kita melihat ada sebuah pemahaman yang lebih jelas, yaitu yang percaya. Dan dilanjutkan demikian, sebab tidak ada perbedaan. Jadi ini tidak membicarakan tentang kelompok Yunani, tentang orang-orang berlatar belakang Yahudi dan lain sebagainya. Semua orang, tidak ada perbedaan. Dan itu kemudian dijembatani dengan perkataan karena semua orang telah berdosa di ayat 23-nya. Semua ya semua, tidak ada perbedaan. Latar belakang kita siapa, tinggal di mana, kita ini orang berdosa. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, kita yang menjadi percaya. Itulah solusinya, Bapak Ibu. Yang dijelaskan di dalam 7 ayat 25. Syukur kepada Allah
oleh Yesus Kristus. Intinya begini Bapak Ibu, tidak ada manusia yang tidak dijajah oleh dosa. Problemnya kita mau nggak dimerdekakan. Pasti kita akan mengatakan, ya seharusnya mau Pak. Oke, tatkala kita mau dimerdekakan dari dosa, hanya satu caranya. Di Kisah Para Rasul dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama dan kuasa lain yang bisa melepaskan kita dari hal seperti ini. Hanya Yesus Kristus. Kita percaya kepada Kristus. Kristus di dalam karyanya yang menganugerahkan kepada kita keselamatan, yang disebut sebagai kebenaran Allah itu sendiri. Biarlah itu menjadi pengalaman setiap kita. Tapi mungkin kita akan mengatakan, Pak, saya sudah alami hal itu. Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat yang berikutnya, yang dikatakan oleh seorang penafsir tentang curhatannya Paulus. Yaitu kalau cuma hanya percaya, tetapi tidak pernah memberikan diri untuk mengalami hidup yang senantiasa diubahkan. Taat kepada kebenaran firman Tuhan, belajar disiplin untuk kita kemudian menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman. Maka dosa akan menggunakan dagingmu, tubuhmu, kehendakmu, keinginanmu untuk senantiasa mencengkram hidupmu. Bapak Ibu, di minggu yang pertama ini saya ingin mengajak kita untuk sadar bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dijajah, pernah dijajah oleh dosa. Dan biarlah kita mengatakan seperti ayat 25, syukur kepada Allah, di dalam Yesus Kristus kita sudah dimerdekakan. Saya rindu Bapak Ibu silahkan merenungkan, silahkan menggumulkan, silahkan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami ini orang-orang yang sama dengan Paulus. Orang-orang yang sesungguhnya menyadari bahwa kami ini manusia celaka ya Tuhan. Tidak ada yang bisa melepaskan kami dari tubuh maut ini ya Tuhan. Tidak ada hukum yang bisa menolong kami. Tidak ada aturan-aturan yang bisa melepaskan kami. Tidak ada kuasa-kuasa manusiawi dan pemerintahan-pemerintahan tertentu yang bisa menempatkan kami ya Tuhan untuk kami dibebaskan dari kehidupan kami yang penuh dengan celaka ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang sudah mengalami anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami pun menjadi orang-orang yang berseru syukur kepada Allah. Dan biarlah kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang berpadanan dengan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk bersama bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama datang mau bersyafaat di hadapan-Mu ya Tuhan. Yang pertama-tama kami minta Engkau yang adalah Tuhan atas hidup kami. Mari Tuhan, Engkau boleh menyertai setiap kami. Biarlah kami dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang sementara ini begitu pelik. Ada banyak hati yang sedang pilu dan menangis ya Tuhan. Karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Begitu banyak kehilangan yang dirasakan oleh orang-orang ya Tuhan. Bahkan khususnya di dalam kehidupan berjemaat kami. Tuhan, kami hanya bisa minta penghiburan daripada Tuhan atas mereka. Biarlah firman yang telah kami dengar tadi meneguhkan kami
untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Betul Tuhan, kami manusia yang berdosa, tapi Engkau Allah telah menyelamatkan kami, dan Engkau yang menemani kami menjalani hari-hari sampai pada hari ini. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang bertekun berdoa, menyerahkan untuk anggota keluarga mereka yang sedang terpapar virus corona ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga yang boleh menyembuhkan, yang menolong mereka. Mereka yang di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Allah yang hidup. Jamalah dan kuatkan mereka. Ketika mereka tidak punya nafsu makan, tolong mereka. Ketika mereka merasa letih dan lemas, biarlah Tuhan ingatkan mereka untuk bangkit karena Engkau Allah menemani mereka. Walaupun ketika mereka menengok kiri kanan, mereka tidak melihat ada orang yang mereka kenal. Tapi biarlah mereka menyadari kehadiran-Mu di hati mereka. Untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri, kami juga berdoa Tuhan hadir dan menolong mereka. Berikanlah mereka ketelitian di dalam isolasi mandiri. Dan pakailah kami semua untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Ada dokter-dokter yang punya kapabilitas di gereja kami. Tuhan juga pakai mereka ketika ada jemaat yang mungkin menanyakan atau meminta petunjuk. Tuhan tolong mereka. Kami juga menyerahkan dan berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi. Ketika toko harus tutup, ketika rumah makan dibatasi hanya take away, ketika banyak ruang gerak mulai dibatasi, pendapatan dikurangi, dan sebagainya. Tuhan, ini doa yang begitu sering kami panjatkan selama masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan, Engkau mendengar. Kami hanya bisa minta kekuatan daripada-Mu bagi setiap hati yang sedang sedih, setiap hati yang sedang gundah gulana, setiap hati yang penuh dengan kekhawatiran, setiap hati yang penuh dengan ketakutan. Biarlah mereka diingatkan, ketika masa-masa ini mereka harus hadapi, dan mereka menghadapi dengan iman kepada Engkau sebagai anak Allah yang hidup. Maka nantinya mereka akan melihat ada pelangi kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berjanji lalu melupakan janjinya. Tapi Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati janji. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk gereja kami di dalam segala persiapan menuju raker atau persiapan menuju penyusunan program untuk tahun depan. Berkati hamba-hamba Tuhan, para majelis, ketua bidang dan juga komisi. Sehingga kami dapat bergandengan tangan, berpegang tangan untuk dapat bersama memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apalagi baru saja kami sharingkan tentang implementasi tema daripada tahun 2022 nanti. Biarlah kesehatan itu menjadi kekuatan bagi kami semua untuk membangun gereja Tuhan melalui program-program yang akan kami susun bersama. Bapak, Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa dan kami bersyukur kalau bulan ini sebuah bulan di mana kami diingatkan bahwa negara ini telah memperoleh kebebasan datang daripada Tuhan. Itu juga mengingatkan kami bahwa setiap kami telah dibebaskan dari belenggu dosa kami. Biarlah kami semua menjadi hidup, menjadi pribadi yang memperkenankan hati Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan di masyarakat, dalam kehidupan bergereja, bahkan dalam kehidupan bernegara ini. Berkatilah negara kami, berkatilah pemerintah negara kami, berkatilah kami semua. Ini doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan saatnya saya dan saudara untuk membawa persembahan di rumah Tuhan dengan berbagai cara yang dapat kita lakukan dan yang saudara rasa nyaman. Mari kita mengiring persembahan kita dengan sama menyanyikan pujian Rindukah Kau Hidup yang Melimpah dari Tuhan. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau yang nikmati. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh. Memenuhi hari ini, memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Berulang kali kami bersyukur karena Engkau Allah yang memberi kesempatan bagi kami untuk membawa persembahan ke rumah-Mu. Sekali lagi Tuhan, bukan tentang kami mau dan kami bisa atau kami mampu, tapi sebuah kesempatan yang Tuhan berikan agar kami selalu bersyukur atas setiap berkat pemeliharaan Tuhan dan belajar memberi apa yang harus kami beri. Bapa, terima kasih kami membawa persembahan ini, dan berkatilah. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang menjadi berkat dan menolong setiap kami untuk kami juga hidup menjadi berkat. Terima kasih, dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berada di pengunjung ibadah pada hari ini. Mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mengembalikan segala puji hormat kemuliaan untuk Tuhan. Dan doa berkat akan disampaikan oleh hamba-Nya. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan pertolongan pimpinan kekuatan penghiburan yang melimpah di dalam Roh Kudus terjadi atas kita sekalian, sehingga kita orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan.
terjadi mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin, haleluya. Terpuji namamu, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Terpuji namamu, amin, haleluya. Silakan duduk. Saat teduh bagi jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.